Shalom, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Ada sukacita sekalipun kita masih berada dalam kondisi-kondisi yang bagi kita belum menyenangkan. Pandemi dan berbagai hal lainnya, tetapi kita sudah ada di sini. Dan sekarang, mari kita berteduh hati. Kita rindu untuk hari kita, dimulai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, selamat berjumpa di Suara Kebenaran, Klasis Kota Kupang Timur. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari baru anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk hari baru itu disertai dengan rahmat-Mu yang baru atas kehidupan kami. Karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau mengampuni kami, karena Engkau melayakkan kami untuk memiliki hidup dan mengisi hidup dan karya hidup yang berharga. Namun Tuhan, dalam mengisi itu, banyak kali kami mengisi dan keinginan dan kehendak kami dengan kebenaran kami sendiri. Karena itu hari ini, izinkan kami Tuhan untuk memulai hari kami dengan mendengarkan suara kebenaran-Mu dari firman-Mu yang hendak kami baca dan kami renungkan. Berkati pula hamba-Mu ini dan semua kami ada dalam kuasa kehendak-Mu. Kiranya suara hati-Mu, isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu menjadi milik kami, menuntun kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita akan berenung firman Tuhan dari Injil Matius. Injil Matius pasal 16 ayat 24 sampai dengan 28. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian bacaan Alkitab yang menjadi firman Tuhan untuk kita semua. Kita menjadi berbahagia kalau hidup kita dituntun firman Tuhan. Sekali lagi shalom. Sebuah pertanyaan klasik menjadi tema kecil kita berenung hari ini. Mengapa harus salib? Tuhan Yesus memberi syarat bagi yang mau mengikutinya. Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Terasa begitu terharunya, simple, sederhana, mudah. Ketika kita mendengarkan ayat ini, dan semua orang Kristen tahu ayat ini. Tetapi nanti dulu, jangan salah sangka. Ini bukan salib yang tergantung di kalungmu sebagai sebuah leontin. Ini bukan salib di bajumu sebagai sebuah bros.
Ini juga bukan salib yang terpajang di rumahmu, di tembok rumahmu, atau di tembok gedung gerejamu. Juga ini bukan salib yang terpasang di pagar rumahmu yang indah itu. Itu hanya hiasan. Itu hanya ornamen bisu. Mungkin dia egomu, kesenanganmu, kepongahanmu, tapi ia tidak mengatakan tentang hidupmu. Itu belum menggambarkan imanmu. Salib yang dimaksud adalah salib yang mesti dipikul, ditaruh di bahumu dan bahu saya. Salib yang dipikul oleh kita orang percaya. Tuhan Yesus mengatakan, salibmu bukan salib orang lain, juga bukan salib Tuhan Yesus. Karena salib Tuhan Yesus, dia sudah memikulnya melalui Via Dolorosa sampai kepada puncak Golgota. Dia sudah pikul sampai ke sana. Tetapi dia bilang, kalau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikutlah aku. Hanya satu orang yang pernah pikul salib Tuhan Yesus, yaitu Simon dari Kirene, yang dipanggil di pinggir jalan ketika dia datang pada saat Yesus memikul salib melalui Via Dolorosa. Kalau salib itu dipikul, itu berarti sesuatu yang berat. Jika beras 10 kilo, kita bisa menentengnya di tangan atau memeluknya. Tapi jika itu 100 kilo, Anda tidak bisa menentengnya. Anda harus memanggulnya, memikulnya. Dan ketika Tuhan mengatakan memikul salibmu, itu berarti dia bukan hal yang sederhana. Dia bukan hal yang mudah. Mengapa? Karena salib itu lambang dari sebuah penyangkalan diri. Mau jalan ikut Yesus, berarti engkau harus meninggalkan segala keinginanmu, egomu, bahkan membuka kehidupanmu, supaya engkau bisa berjalan, mengikuti jalan yang Yesus jalan. Yesus bilang, ikut aku. Artinya ada di belakang. Bukan di samping, bukan di depan. Ada di belakang, supaya bisa melihat jalan yang dilalui oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menyangkal diri, menyangkal keinginan kita, kehendak kita, bahkan keserakahan kita, itu tidak mudah. Contoh sederhana itu Simon Petrus. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara membaca perikop Matius 16 ayat 13 sampai 23, lanjutan dari perikop bagian ayat yang kita baca tadi, ketika Tuhan Yesus meminta pengakuan murid-muridnya terhadap dirinya dengan pertanyaan, menurut kamu siapakah aku ini? Murid-murid bilang, ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau Elia, engkau Yeremia atau nabi yang lain. Tapi Tuhan Yesus bilang, itu kata orang, katamu sendiri siapakah aku ini? Murid-murid yang lain mungkin masih berpikir, tapi Yesus mengatakan dengan lantang, engkau Mesias, Raja, engkau anak Allah yang hidup. Dan Yesus katakan, Petrus, pengakuan itu bukan dari dirimu, bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Pengakuan itu Tuhan kasihkan ke Petrus. Roh Kudus membisikkannya. Siapakah Yesus itu? Siapakah anak Allah itu? Lalu Tuhan bilang begini, Petrus, engkau batu karang. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Wow. Saat itu pasti betapa sumringahnya Petrus. Pastinya wajahnya memerah. Dan orang rote bilang, TCD,
Kosapana. Beta kuat, di atas beta batu karang ini jemaat akan didirikan oleh Yesus. Te auna, ko betana. Itu kebanggaan. Karena pengakuan bahwa Yesus itu Mesias. Namun, masih dalam bacaan yang sama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Yesus memberitahukan bahwa ia akan ke Yerusalem menanggung penderitaan, bahkan dia bisa sampai mati dibunuh dari pihak imam-imam dan ahli Taurat, dari penguasa agama. Ketika Yesus bilang anak manusia itu akan masuk dalam penderitaan, Petrus menarik Yesus ke samping. Bapak Ibu, tadi Petrus tarik ke samping seolah-olah sejajar dengan dia. Dan dia bilang, Tuhan kiranya menjauhkan itu daripadamu. Sekali-kali tidak boleh terjadi. Bagi Petrus, Mesias, Raja itu berkuasa. Raja tidak boleh menderita. Sekali-kali tidak boleh itu bagi Petrus. Kita lihat di sini. Petrus yang tadi mengakui Mesias. Ketika Yesus kasih tahu penderitaan, dia menolak itu. Dan Tuhan Yesus bilang, "Enyala iblis, karena engkau mengatakan bukan dari Tuhan, engkau batu sandungan." Petrus yang sama, yang tadi mengakui Mesias, Petrus yang menolak penderitaan Mesias itu. Artinya apa? Petrus masih mengikuti keinginannya, pikirannya, rasanya tentang Mesias itu. Dan terhadap itulah Yesus lalu berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus loh menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Bapak Ibu saudara-saudara, menyangkal diri itu bukan mudah. Bukan soal penderitaan itu, tapi soal dirimu, diri kita menghadapi. Bukan soal kebahagiaan itu pula, tapi soal diriku, dirimu menghadapi. Menaklukkan diri di bawah kehendak Kristus. Menaklukkan diri supaya bisa ikut jalan Yesus, bukan gampang. Menyangkal diri itu salib. Bapak Ibu saudara-saudara, menjadi begitu berat. Ada saat kita tidak mampu untuk memikul itu, dan Kristus yang memikul. Untuk sebuah jalan keselamatan, untuk sebuah pengampunan dosa, tak ada di antara kita yang bisa melakukannya. Dan Yesus telah mengambil itu semua, memikulnya, membawanya sampai di Golgota, bahkan sampai mati dan dikuburkan. Dan itulah Paulus bilang, setelah itu dia bangkit menang atas maut. Tak ada manusia yang bisa melakukannya. Soal kita sekarang ialah menyangkal diri, salibmu itu, salibku, salibmu, soal salib kita. Itu soal kita Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mungkin kita katakan, kenapa sih Yesus pilih jalan susah-susah amat? Kenapa Allah harus memilih jalan penderitaan? Kenapa tidak mengumumkan saja pengampunan itu? Oh, Dia Maha Kuasa. Seperti kita katakan, kenapa sih Tuhan tidak punya kuasa menghentikan Rusia menyerang Ukraina? Kita bisa bilang begitu. Kenapa Tuhan tidak mau menghentikan membasmi virus pandemi ini yang terus bermutasi dan menakutkan? Kenapa Yesus tidak menghentikan bencana, gempa, angin hujan yang menghancurkan alam dan manusia? Kalau Dia Maha Kuasa, kenapa sih mesti putar-putar 40 tahun
diganasnya, dikerasnya perjalanan di padang gurun ketika mereka harus keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, tanah perjanjian itu. Itu pikiran kita. Itu keinginan kita. Mengapa? Dan inilah yang tidak mudah. Karena jalan Yesus bukan jalan itu. Ini yang dibilang salib. Pikiran kita harus disalibkan. Keinginan kita harus disalibkan. Ini yang tidak mudah Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita tidak tahu diri kita, betapa serahkannya kita, keinginan kita. Kita tidak tahu, kita terjebak dalam keinginan kita. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa bukan karena mereka susah. Mereka sedang ada di Taman Eden yang penuh melimpah. Ada 4 mata air mengalir di sana. Tanah-tanah yang menghasilkan batu-batu berharga. Mereka boleh makan semua yang ada dalam taman itu, semua buah. Bukan karena mereka susah, Bapak. Tapi mereka tergoda. Ketika iblis bilang, kalau engkau makan, engkau akan sama dengan aku. Mau menjadi Tuhan atas diri sendiri. Supaya memenuhi keinginan sendiri. Itu awal kejatuhan. Keserakahan itulah kejatuhan. Jadi bukan karena susah. Bukan karena tidak ada makan. Tapi karena mau mengatur diri sendiri. Dan bagi Yesus, jalan di belakangku tidak seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai pada titik ini, saya lalu mengerti kenapa Tuhan Yesus harus mengatakan sangkal diri, pikul salib. Tidak mudah. Kosuke Koyama mengatakan, seorang teolog Jepang, Kosuke Koyama mengatakan, tidak ada gagang pada salib. Tidak ada gagang artinya kita tidak bisa menenteng. Perjalanan bersama Yesus menurutnya bukan sebuah perjalanan tamasya. Membawa rantang indah berisi makanan yang menjamin kehidupan kita di tengah perjalanan. Ketika lapar, ketika kita tinggal buka rantang dan kita makan bersama Yesus. Dan kita tahu kita akan sampai di perjalanan itu. Bukan itu. Beriman pada Yesus bukan seperti itu. Memang mengikuti Yesus butuh makan. Kalau perut kenyang, pikiran bisa menjadi luas, hati bisa menjadi longgar. Tapi Yesus bilang tidak dimulai dengan itu. Engkau hidup bukan karena roti, tetapi karena firman Tuhan. Ibu dan saudara-saudara, lalu saya memandang kenyataan hidup sekarang terhadap perenungan ini. Ketika melihat betapa dahsyatnya serangan Rusia terhadap Ukraina. Ketika mendengar Presiden Rusia mengatakan, jangan ada seorang pun, satu negara pun yang boleh campur tangan pada kehendak Rusia menyerang Ukraina. Jangan berani campur tangan. Di sini saya mulai merasa, itulah ketika kita merasa kita punya pegangan. Kita punya gagang yang bisa kita kendalikan kehidupan ini. Tanpa ada hati Kristus, tanpa ada pikiran Kristus, kita menjadi Tuhan atas diri kita dan atas orang lain. Tidak mudah ini. Bahkan ketika Ukraina pun meminta untuk berhenti. Ini tanah kami loh, jangan ganggu kami. Tak ada rasa untuk mendengar itu.
Dan mengendalikan diri seperti inilah yang menjadi salib tidak mudah. Menyalibkan pikiran kita, keinginan kita, hati kita itu tidak mudah Bapak Ibu dan Saudara. Ketika ada badai, ketika ada pandemi, lalu seperti lagu Ebit G. Ade orang mengatakan, masih ada tangan yang berbuat nista. Ini karena kita dikendalikan oleh keinginan. Kita yang mengendalikan keadaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Yesus bilang tidak. Sekarang ini, salibkan pikiranmu itu. Tanggalkan dirimu itu. Tanggalkan keinginan-keinginan. Engkau bisa mengendalikan teknologi. Engkau bisa mengendalikan mobil karena engkau memegang setirnya. Engkau bisa mematikan atau menghidupkan lampu di rumahmu karena ada stop kontak. Engkau bisa mengendalikan itu. Tetapi Salomo bilang begini tentang Tuhan. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Artinya kekuatan kita yang membuat kita merasa bisa mengendalikan hidup ini tidak dapat menjangkau apapun. Tuhan di atas segalanya. Karena itu hari ini, di minggu sengsara ini, kita memang masih tetap bergumul dengan berbagai-bagai pergumulan. Ada begitu banyak penderitaan. Badai tidak akan selesai, bencana tidak akan selesai. Bahkan soal pandemi COVID ini pun tidak akan selesai. Dia akan berubah menjadi endemi yang menemani perjalanan hidup kita hari-hari. Toh flu bukan baru ada sekarang kan? Tetapi berjalan di tengah keadaan seperti ini, Tuhan bilang, jangan pakai kekuatanmu. Jangan pakai keinginanmu. Jangan engkau serahkan dengan dirimu. Jangan menjadi Tuhan atas dirimu. Engkau tidak mampu menjaga nyawamu dengan segala apa yang bisa kau pegang dan kendalikan. Engkau bisa mengalami kehidupan yang bisa menjaga nyawamu hanya Tuhan. Dia pemegang nyawamu. Bagian akhir dari bacaan ini, sesungguhnya ketika Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang mau mengikut aku, menyangkal diri, pikul salibnya dan ikut aku. Di situ bukan sekedar permintaan untuk jalan di belakangku. No. Di situ Tuhan Yesus sedang bilang, bertobatlah. Jangan kendalikan hidupmu. Biarkan Kristus mengendalikan hidupmu. Karena pada akhirnya Tuhan meminta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena Dia pemegang nyawa, pemegang hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengikut Tuhan bukan berarti selesai penderitaan. Mengikut Tuhan bukan dengan doa dan kita sembuh. Bukan sukses. Bukan sekedar itu. Mengikut Tuhan. Berjalan di belakangnya. Setelah engkau menyangkal dirimu. Memikul salibmu. Tiap orang punya salib. Saya punya. Anda punya. Tapi kalau kita pikul dan berjalan di belakang Yesus. Dia bilang, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu, untuk suara hati-Mu, untuk suara kebenaran yang membuka kehidupan kami.
Sesungguhnya banyak kali kami percaya kepadamu, tapi kami belum berani berjalan di belakang, karena kami belum mampu menyangkal diri kami. Karena kami belum mampu memikul salib kami, menyalibkan pikiran kami, keinginan kami, hati kami, memenuhi keinginan kami, ego kami. Kami belum mampu menanggalkan itu. Tapi hari ini kami bersyukur bahwa kami masih memiliki kehidupan, karena Engkau masih menghembus roh hidupmu bagi kami. Karena Engkau masih memberi nyawamu pada kami. Kami tersadar Bapa, bahwa kami hidup sekarang bukan karena kami kuat dan benar, tapi karena Engkau membenarkan kami. Engkau memulihkan kami. Karena itu tolonglah kami ya Allah. Biarlah Roh Kudus-Mu bertata di dalam kami, supaya kami mampu untuk tidak menjadi Tuhan atas hidup kami. Tapi kami mau mengatakan seperti Paulus, bahwa sekarang bukan lagi Engkau yang hidup dalam kami. Bukan kami yang hidup dalam diri kami, tapi Engkau Kristus yang hidup dalam kami. Janganlah karena kepandaian dan hikmat pada kami, kekayaan dan kekuatan pada kami, lalu kami bilang salib-Mu itu bodoh. Juga jangan karena penderitaan, kesulitan dalam hidup kami, lalu kami bilang salib itu tak ada. Tolong kami ya Allah. Dunia sedang rindu untuk berubah. Peperangan mencekam Tuhan. Dia terjadi di sana. Tapi sesungguhnya seluruh belahan bumi akan mengalami dampaknya. Kiranya Tuhan ada di sana menolong mereka. Untuk Tuhan menjadi Tuhan atas mereka. Jangan biarkan mereka menjadi Tuhan atas diri mereka sendiri. Bencana, pandemi masih ada bersama kami. Tapi masih ada juga orang-orang yang bermain dengan keserakahan di dalam suasana seperti ini. Kami mohon Tuhan, Engkau masuk di tiap-tiap hati. Baik itu mereka yang adalah pemerintah dari pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan melayani untuk bangsa dan negara kami. Tuhan masuk di hati mereka. Biar hikmat Tuhan yang bekerja bersama mereka. Gereja-Mu terus menjadi gereja yang menyuarakan suara kebenaran. Bahwa hanya bersama Tuhan kami mampu berjalan ke depan dan dengarkan doa tiap-tiap anak-anak-Mu Tuhan. Ketika mereka mau melepaskan diri mereka. Ketika mereka menyangkal diri mereka. Dan itu menjadi salib bagi mereka. Dan ketika mereka berjalan mengikuti-Mu, mereka tahu Tuhan, Engkau bersama dengan mereka. Dalam cinta kasih-Mu, dalam pengampunan-Mu, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan shalom.